Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini, ngaji bareng bersama Thariqah Syatoriyah Indonesia. Tetap pada suasana awal tahun, masih pada suasana awal tahun, yaitu bulan Muharram. Ya, sebagian adatnya Thariqah Syatoriyah, sebagian yang ada di Kediri dan sekitarnya itu biasanya ada selamatan kecil-kecilan ya. Ada yang membuat jenang suro, ada yang membuat perkumpulan-perkumpulan yang rutin setiap tahun dan lain-lain. Nah, ini termasuk salah satu khazanah Thariqah Syatoriyah yang ada di tanah Jawa terutama ya. Ya, alhamdulillah para salik yang berbahagia, para pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya para salik Thariqah Syatoriyah, marilah bersama-sama kita lanjutkan kajian kitab Ar-Risalah Asy-Syatoriyah. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang lapisan-lapisan hati sanubari. Insyaallah pada malam hari ini kita akan dibimbing langsung, akan disampaikan langsung oleh muhakkik daripada kitab Ar-Risalah Asy-Syatoriyah, beliau Al-Ustadz Hasib Rosyadi. Sebelum kajian kitab pada malam hari ini, seperti biasa kita awali dengan tawasul dan zikir Thariqah Syatoriyah. Ala hadinillah ya as-salihah wa ala mana wa salafus salih wala hadratin nabil mustafa Muhammadin al-mujtaba sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihil kiram wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabah wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal muallifin al-kutub alladzi ta'allamnaha wa 'allamnaha wa jamil malaikatil muqarrabin wa jamil awliya'il 'arifin sun la hadrati jamil a'immatil mujtahidin Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa la hadrati jamil a'immatit thariqah sun la hadrati Syekh Abu Yazid Al-Bistami wa la hadrati Syekh Imam As-Suhrawardi wa la hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa la hadrati Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa la hadrati Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili wa la hadrati Syekh Abdullah Syatori wa la hadrati jami'il asaniti ulumina ilal muntaha wa ila jami'il mursyidi thariqah asy-syatoriyah wa jami'is salik fi Indonesia wa fi Asia wa fi India wa fil alamin ajma'in wa liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala
سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 Allahu 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 hu Allah 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 hu 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 hmm 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 Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita simak bersama-sama kajian kitab Ar-Risalah Asy-Syatoriyah kepada beliau Al-Ustadz Hasyib Rosyadi. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sebelumnya mari kita buka dulu dengan bersama-sama tawasul ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mu'allif hadzal kitab ya Syekh Bahauddin Asy-Syattari wa sanadina ilaihi ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma alam. Nah, ketahuilah anna dakhila hadza syakli, bahwa di dalam bentuk dari hati ini sab'u jihatin, ada 7 lapis, 7 sisi. Li'annahu, karena sesungguhnya hati tersebut subaiyul wad'i, berbentuk 7 sisi, 7 lapisan. Wa kullu jihatin minhu, wa kullu jihatin, dan setiap sisi minhu dari hati ini mahallul jauharati, merupakan satu tempat dari intisari atau mutiara atau intisari yang mahal, nafisah yang mahal. Fal ula, maka adapun tingkat yang pertama dari hati itu, yang 7 lapis tadi, itu adalah mahalu jauharatil dzikri, tempat dari inti sari zikir. Wasani, atau adapun tingkat yang kedua, itu adalah mahalu jauharatil ishqi, tempat dari inti sari ishq. Ishq itu rindu yang mendayu-dayu. Ishq, membara. Wasali, satu yang ketiga, lapis yang ketiga dari hati itu. Jadi pertama tadi kan zikir, inti zikir, kemudian lapis kedua adalah inti dari rindu. Iyalah, setelah orang rindu itu kan nyebut-nyebut akhirnya jadi rindu. Wa mahallu asali satu, dan yang ketiga itu adalah mahalu jauharatil mahabbah, inti sari dari cinta, al mahabbah. Setelah rindu dia ketemu mahabbah, cinta. Ini semuanya saling berkaitan ini. Orang rindu pasti nyebut-nyebut, sebaliknya nyebut-nyebut akhirnya jadi rindu, dan sebaliknya begitu. Dan kemudian cinta. Warabi'atu, dan yang keempat mahalu jauharati sirri. Nah ini yang jarang terdengar. Yang keempat adalah tempat dari inti dari sir. Sir itu bisa dikatakan rahasia. Kalau orang Jawa itu rahsya, ya, rahasia, roso, roso perasaan. Sir di sini rahasia. Setelah mahabbah, kedalaman dalam lebih tinggi dari mahabbah itu ada sir, masuk ke dalam rasa.
Wal khamisatu yang kelima, mahallu jauharati ruhi. Nah, tempat dari inti ruh. Setelah sir rahasia, dia kemudian masuk ke ruh. Ruh yang sering dikatakan spirit, nyawa, ruh, bersenyawa. Nyawa itu kan maknanya bersenyawa, masuk. Wasadisatu yang keenam, mahallu jauharatil ma'rifah. Jauharahnya enggak ada di sini. Mahallul ma'rifah, tempat inti dari ma'rifah, pengetahuan. Pengetahuan yang didasarkan dari zikir, kemudian rindu, kemudian apalagi mahabbah, kemudian sir, meningkat, kemudian sampai ma'rifah. Wasabiatu dan yang ketujuh, mahallul fakri, jawratul fakri, tempat satu kondisi butuh. Fakr itu butuh, tidak bisa ditinggalkan. Fakr butuh. Orang kalau ya manusia semuanya fakr kepada yang manusia membutuhkan kepada yang menghidupkan. Kita semuanya lah butuh uang. Butuh apa lagi? Butuh. Walai ajli hadhil jam'iyah, dan karena inilah dari 7 kumpulan ini, yuqalu, maka dikatakan lil qalbi, bagi hati, dikatakan hati ini dikatakan apa? Khizanatul asror. Khizanah itu perbendaharaan dari rahasia-rahasia. Khizanah, perbendaharaan rahasia-rahasia. Gudang, lebih asik di telinga, perbendaharaan ya. Simpanan dari rahasia-rahasia. Brankas. Wal khunnas, kemudian ketika hati tadi mempunyai sisi luar biasa, 7 macam yang sangat mahal semua tadi, ini wal khunnas, sedangkan yang dinamakan setan yang tersembunyi dalam hati itu, yang mengawasi atau dia bersembunyi di balik pintu hati, menunggu kesempatan untuk mengganggu itu. Khunnas. Muwakkalu bihadil khizanah, dia ini tersedia apa? Bersedia di situ dengan perbendaharaan ini. Walihadzal qalbi, dan milik hati tersebut, hati ini memiliki wijhatani, 2 sisi. Wal khunnas, setan yang mengganggu, murabitun alal wajhaini, ini terikat dari 2 sisi tersebut juga, karena hati mempunyai 2 sisi, 7 lapisan dalam bentuknya kemarin diterangkan oleh pada keterangan sebelumnya, seperti sonobari begini, bentuknya lapisannya 7, tapi sisinya ada 2, dan setan ini dalam 2 sisi, bisa berhadapan atau berlawanan. Alal wajhaini nasijun alaihima linajil angkabuti, setan ini terikat atau terangkai pada 2 sisi hati tersebut, seperti halnya rangkaian dari jaring laba-laba. Kelihatannya jadi ya begitu setan itu. Wa alqa alaihimal hijab, dan setan ini meletakkan pada 2 sisi tersebut tirai penutup. Wa ja'ala hunaka mu'as isatun, dan setan ini menjadikan tirai ini yang diletakkan oleh setan ini menjadikan sisi-sisi gelap pada kedua sisi hati tersebut. Wa suratu dzalikal khunnas, adapun gambar atau bentuk dari setan tersebut, katsubani, seperti halnya ular.
Walau khurtumun, yang memiliki belalai. Ular mempunyai belalai. Ya, seperti kita bisa bayangkan lah. Ya, begitu ya. Kasyaukatil mamlu'ah, dia mempunyai belalai atau lidah, ya oke lah, yang terjulur. Oke, nah itu lebih bisa dipahami ya. Khurtum. Kasyaukatil mamlu'ah, seperti halnya duri-duri yang berada dari penghisapnya ular tadi, seperti duri al-mamlu'ah bisam, yang penuh dengan racun. Ya, berarti ular yang berbisa dengan lidahnya yang siap menyerang. Fakullama akalah, maka setiap, nah ini hubungannya dengan murid. Nah, apa sih fungsinya setan di situ dalam hati ini? Ini dia ketika aktif karena apa? Nah, fakullama akala al murid, maka setiap kapan sang murid atau orang yang berjalan menuju Tuhan ini akala memakan atau ama makanan, memakan makanan anaria yang bersifat api, atau makanan itu mengandung api neraka. Jadi kita bisa mengatakan, memaknai di sini anaria, di sini makanan-makanan yang haram atau bagaimana lah, atau panas. Istaqwa, maka menjadi kuatlah zalikal khunnas, setan tersebut. Wastahkama, dan menjadi kokoh dia. Setelah itu apa yang dia lakukan? Wadawwara khurtumahu, dia mengaitkan atau membelitkan belalainya tadi, lidahnya tadi, haulal qalbi, di sekeliling hati. Wa ghariza, dan menanamkan lidah syaukahnya ini fil qalbi, dalam hati. Syaukatahu, durinya, allati fi hasam, yang di dalamnya ada racun tadi. Fa'asara, maka membekaslah zalika, apa yang dia lakukan tersebut, fil qalbi, di dalam hati, bisa babi tolabil mawadid zamimah, karena tadi apa yang telah dilakukan sang murid dengan makanan-makanan atau sebab-sebab yang lain. Ketika sang murid tadi tolabil mawadid zamimah, dia mencari bahan-bahan atau materi-materi yang tercela, materi-materi yang dia masukkan dalam dirinya yang tidak dikehendaki secara syariat. Wal matalib, dan dia juga, dan hal ini juga bisa diperoleh melalui al-hisyah, melalui panca indera. Nah, seperti tadi, panca indera, melihat, merasa, mendengar, dan lain sebagainya. Dan ini bersifat hal-hal yang menjadikan setan tadi menguat, dan akhirnya membuat racunlah dia dalam hati. Min mahabbatid dunya, semuanya tadi hal-hal yang meracuni, yang menyebabkan setan menguat tadi, puncaknya atau sumbernya adalah mahabbatud dunya, cinta dunia al-faniyah, yang sebenarnya fana ini. Wa jumlatul af'al al-qabihah, sedangkan jumlah atau sekumpulan macam-macam perbuatan-perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh sang murid tadi. Jadi cinta dunia dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, ini jelas sekali ya. Ini akan menyebabkan setan menguat. Faidza lazama, maka ketika, ini cara melawannya. Ketika lazama, seorang murid melazimkan atau istiqomah, membiasakan diri, seorang murid tadi as-salik yang suluk, membiasakan az-zikro, zikir, in hazama, maka kalahlah al-khunnas tadi. Maka al-khunnas akan kalah dengan cahaya zikir. Lapisan pertama ini zikir, zikir dikuatkan, maka setan akan terpental, karena itu merupakan benteng pertama.
dari yang dimasukkan oleh setan. Dari apa? Durinya itu. Wat mahallat, dan dia akan melebur, meleleh. Ketika setan kalah tersebut, sementara zikir menguat, wadoharot, maka jelas, maka tampaklah tilkal jawahir, semua dari inti-inti yang mulia dalam hati tadi, asabah yang 7, inti zikir, inti isq, inti mahabbah, inti ma'rifah, inti sir, dan ruh. Bi'awsafiha, nampak semuanya akan menjadi lebih jernih dan tampak dengan segala sifat-sifat mulianya. Min kaidihi, karena nampak itu dia akan bisa lebih jelas dari segala godaan setan tadi. Fa awwala ma dhahara jatu dzikri, maka apa yang nampak pertama kali dari inti tadi adalah jauharatul dzikri, inti zikir. Wadzalika, dan caranya dan kenampakan ini bi ayyatajarroda, dengan hendaklah seorang murid tadi menyendiri atau menyendirikan dirinya, menyepikan dirinya an wujudihi, dari wujudnya. Wah, itu ini puncak zikir adalah menghilangkan diri ini. Wa yatafarrada, dan dia tafarrud itu hanya menyatukan, hanya yang ada, an syuhudihi, atau menghilangkan ansuh, dari penglihatan dirinya terhadap dirinya, penglihatan dirinya terhadap dirinya. Liyasulalahu, supaya apa? Supaya terjadi baginya atau hasil baginya, lahu maqamu ana ma'aka haitsu dzakartani. Aku Allah selalu bersamamu, maka selalu bersamamu, haitsu dzakartani, ketika engkau mengingatku. Nah, jadi orang ahli zikir ini makomnya adalah ana ma'aka haitsu dzakartani. Zikir ini awal loh ya, dalam lingkaran hati itu awal ya zikir itu. Itu ketika orang telah zikir sampai fana, sampai dia lebur, dirinya tidak ada. Itu berarti ana maka haitsu dzakartani. Intinya di situ puncaknya. Li syi'ri, ini baru. Juga ada satu adagium, ada syair dalam bahasa Persia. Basir aidzakir intafarraq tadawrotani naswa bidzikri dhahir makdur nafsidul waruh tangkiridan diki wahid naswi dzakir zakar mazkur. Ini bahasa Persia, langsung saja. Maknahu, artinya adalah ayyuhadzakir, wahai orang yang berzikir, kun, jadilah engkau ba'idan, menjauh, atau jadilah engkau jauh, anit tafriqati, dari terpisah. Jadi jangan sampai engkau terpisah dari siapa? Dari Tuhanmu. Wala takun maghruron, dan hendaklah engkau jangan pula tertipu atau terbujuk bidhahiri zikri, dengan lahirnya, dengan lahiriahnya zikir, aswari yang berbentuk, yang terbentuk, zikir yang terbentuk itu, jangan engkau terbujuk atau terpengaruh, terperdaya dengan bentuk-bentuk zikir yang nampak. Fa innahu, karena sesungguhnya malam yattasifin nafsu biwasfil qalbi wa yatasifil qalbu biwasir ruh, karena sesungguhnya adalah malam yattasif, barang siapa malam yattasif, tidaklah bersifat nafsu biwasfil qalbi, dengan sifat hati, wa yatasif, dan bersifat al-qalbu, hati, biwasfir ruh, dengan sifat ruh, wa yasirul kullu, dan
jadilah semuanya launan, warna wahidan yang satu. Maka jika tidak bisa seperti itu, lam tahsul, maka orang tersebut tidak sampai rutbata kauni dzakir wa dzikru wal madhkur syai'un wahid. Tidak sampai pada derajat bahwa yang berzikir dan zikirnya dan yang diingat itu adalah hal yang satu. Tidak akan sampai ke situ ketika orang masih terpedaya pada bentuk-bentuk lahiriah. Itu bisa dimaknai, dipahami, Cik. Tadi saya mau mengkoreksi, saya bukan pentahqiq ya, saya hanya penyalin saja dari kitab Arisalah Asy-Syatoriyah ini. Kebetulan berupa manuskrip, terus kita salin begitu. Yang mentahqiq orang-orang yang lebih ahli ya, dari kami. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.